Halo guys, Andrikov di sini. Dan kali ini kita akan membahas betul sekali sesuai yang ada di judul dan di thumbnail. Kita akan membahas hal yang cukup kontroversial. Namun ya gue nggak akan membahas ini kalau gue nggak punya acuan, kalau gue belum menggali lebih dalam. Jadi ya gue juga berani membahas karena gue punya bahan dasar untuk membantah gitu. Jadi sebelum video ini dimulai, kita akan slide dulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Jujur gue nggak nyangka bisa dapat 30 subs dalam 2 bulan. Ekspektasi gue sih cuma 10-15 aja gitu. Terus juga buat Kak Reno, makasih banget Kak, gila. Gue nggak nyangka loh ada yang ngasih ucapan HBD gitu. Makasih Kak Reno buat traktirannya. Mungkin menurut lo itu kecil, tapi menurut gue itu sangat berarti. Mungkin itu aja. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, pernyataan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe jadi rame. Jokowi dituding melakukan intervensi politik. Tidak main-main, perbuatannya sempat membuat dunia politik resah. Cawe-cawe Jokowi dituding sebagai bentuk penjagalan untuk pencapresan Anies Baswedan. Pemerintah pun membantah isu penjagalan sengaja dihembuskan sebagai bagian dari perlombaan jelang Pilpres 2024 yang semakin memanas. Lantas, untuk apa Jokowi sampai turun tangan? Cawe-cawe Jokowi, upaya intervensi. Bersama saya, Andrikov Romandrio, akan membahasnya dalam Rawat Tritai. Jadi, beberapa hari yang lalu, gue ikut nonton live video ini. Dan agak lucu gitu, dengar orang-orang pintar ini berargumen. Tapi gak ada ujung pangkalnya gitu. Bahkan gue sempat mikir, mereka ini adalah orang pintar yang bodoh gitu. Karena ya mereka berargumen, berdiskusi, tapi muter-muter di tempat yang salah gitu. Ya gue udah rangkum video-videonya yang mau gue komentarin ya. Kita akan nonton videonya bareng-bareng. Kita akan lihat kebodohan mereka. Enggak sih, bukan bodoh. Mereka nggak bodoh, mereka orang-orang pintar. Cuma argumen-argumen mereka yang tidak sesuai dengan keadaan gitu. Tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang atau mungkin hukum politik gitu kan. Gue bukan ahli politik nih. Disclaimer. Gue bukan ahli politik, gue bukan ahli hukum, gue juga bukan aktivis gitu. Tapi gue paham 1-2 hal tentang itu dan gue juga bisa menalar dengan logika lah gitu kan. Jadi kita nonton bareng aja videonya. Nah, ini videonya. Kita nonton bareng aja. Jadi nanti gue akan jelasin argumen gue di setiap poin-poinnya gitu. Presiden Jokowi membuat pernyataan yang mengejutkan bahwa dirinya mengakui melakukan cawe-cawe dalam politik. Namun, hal itu dilakukan Presiden Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara. Dikutip dari cnnindonesia.com, Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukannya tidak menyimpang dari konstitusi dan demi kepentingan negara agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan. Stop. Oke, ini poin pertama yang akan kita bahas. Jadi gini, kita garis bawahi dulu. Tadi kan katanya gini, Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukannya tidak menyimpang dari konstitusi dan demi kepentingan negara agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan. Oke, paham dong apa yang mau gue bahas? Jadi sebenarnya dari poin ini aja itu Pak Jokowi udah sedikit menyimpang. Bagian apa nih yang menyimpangnya?
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oh my God! Gila. Wow, bawa undang-undang. Udah kayak orang pinter aja. Kampret. Oke, serius. Dalam Undang-Undang Nomor 7 nih, Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 6 ayat 2 bunyinya gini. Melarang campur tangan pejabat pemerintah. Oke, gue perjelas lagi. Campur tangan pejabat pemerintah atau aparat dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi proses pemilihan umum, termasuk pilpres. Hal apa nih yang menyangkut antara klaim Pak Jokowi sama Undang-Undang Nomor 7 tadi? Jadi poinnya adalah secara tidak langsung ini Pak Jokowi menyampaikan nih kalau calon presiden yang dia promosiin itu adalah yang terbaik untuk di 2024 dan seterusnya gitu kan. Ya masyarakat kan secara tidak langsung ya tersugesti gitu kan. Mereka berpikir kayak oh ini presiden kan yang promosiin, yang notabene presiden itu orang nomor 1 itu kan di negara. Jadi mereka nanti itu akhirnya nggak berpikir dengan jernih untuk memilih capres di 2024 nanti. Mereka ya udahlah, presiden udah nge-endorse gitu kan, udah nge-promosiin. Kalau yang terbaik ya mereka itu yang Pak Presiden promosiin. Akhirnya mereka nggak berpikir ulang kayak menelaah mana sih capres yang lebih baik gitu, atau mana sih capres yang sesuai dengan keinginan mereka gitu kan, karena tadi itu sugestinya. Nah jadi jelas kan tindakan cawe-cawenya itu mempengaruhi pemikiran sebagian besar masyarakat dalam menentukan pilihannya, yang seharusnya mungkin mereka akan memilih calon A atau calon B gitu kan. Jadi justru akhirnya malah memilih orang yang mungkin Pak Jokowi promosikan gitu. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya, poin berikutnya. Ya, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Kita lanjut dulu, karena scene berikutnya ini masih berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. PDI Perjuangan merasa diuntungkan dengan cawe-cawe politiknya Presiden Jokowi ini? Ya, Presiden Joko Widodo itu adalah kader PDI Perjuangan, tapi juga Presiden Republik Indonesia. Beliau tahu menempatkan diri sesuai dengan ruang dan waktu. Pada saat mana beliau tampil sebagai kader PDI Perjuangan, pada saat mana beliau tampil sebagai Bagaimana presiden. pembedanya Pak Ansy? Ya, masyarakat mengerti. Baik, Pak Ganjar dan Pak Ansilema. Di sini mohon maaf nih, saya akan memberikan pandangan yang mungkin lebih baik gitu ya, daripada apa yang disampaikan oleh kalian berdua. Di sini, tadi Pak Ganjar mengatakan, dan Pak Ansy juga mengatakan, bahwa Pak Jokowi ini sebagai kader partai gitu kan ya. Jadi cawe-cawenya itu sebagai kader partai. Nah, di sini permasalahannya bukan apakah Pak Jokowi itu sebagai kader partai atau bukan. Masalahnya adalah beliau ini kan ya seorang presiden gitu kan. Dikatakan nih dalam kode etik dan tata tertib pejabat negara. Tuh, gue mah ada rujukannya, nggak asal ngomong. Jadi kan dalam kode etik dan tata tertib pejabat negara, bunyinya gini, Presiden sebagai pejabat negara diharapkan untuk mematuhi kode etik dan tata tertib yang berlaku, melakukan promosi calon capres tertentu. Nah, di sini dalam kurung, gue akan bilang itu adalah Pak Ganjar atau mungkin Pak Prabowo ya, melakukan promosi calon capres tertentu secara tidak langsung dapat melanggar prinsip netralitas dan integritas sebagai pejabat negara. Gitu bunyi kode etik dan tata tertib pejabat negara. Jadi ya bukan masalah kader partai atau bukan atau semacamnya gitu. Sebagai pejabat negara, kalau memang beliau ingin memilih Pak Ganjar atau Pak Prabowo gitu kan dalam pemilu dulu 2024, itu
ya cukup disimpan untuk diri sendiri aja gitu loh Pak. Ya kita tahu presiden kan warga negara, ya punya hak untuk memilih gitu kan. Tapi bukan berarti Pak Jokowi ini harus mempromosikan orang lain gitu. Ya karena dalam kode etik tadi, pejabat itu harus netral gitu kan. Oke, mungkin itu aja sih poin dari yang dikatakan oleh Pak Ganjar dan Pak Ansy. Menurut sudut pandang saya itu bagian ini yang salah Pak. Oke, kita lanjut lagi ke scene berikutnya yang akan kita bahas. Demokrasi itu bukan saja soal freedom atau Angka korupsi kebebasan, kita menurun drastis Bang Ansy. tetapi harus juga bersenyawa dengan apa? Responsibility dan order. Oke. Nah, hari ini yang mahal itu adalah order. Oke. Keteraturan, ketertiban, bagaimana orang bisa menggunakan kebebasan tetapi juga tidak menabrak etika dan rasionalitas. Jadi Kira-kira cawe-cawe itu seperti tidak menabrak etika ya, meskipun bagi banyak orang konotasinya negatif. Loh, tadi Jadi kan nggak masalah? sudah saya jelaskan, Presiden menjelaskan cawe-cawe ini dibutuhkan untuk apa? Memastikan bahwa transisi estafet kepemimpinan nasional itu berjalan dengan baik. Oke. Satu. Ya. Yang kedua, memastikan bahwa kontestasi elektoral ini mengedepankan kontestasi rekam jejak atau track record, ya, adu gagasan, dan bukan eksploitasi politik identitas misalnya. Karena itu mengakibatkan polarisasi yang bisa berpotensi meretakkan bangsa. Oke. Hate speech, hoax, dan seterusnya, fitnah. Nah, dan juga tentu Presiden kan sudah menegaskan tidak melanggar aturan, konstitusi, hukum. Sejarah panjang Presiden Joko Widodo bersama Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan itu bukan soal hanya sekedar angka-angka elektabilitas, tapi soal kebersamaan nilai. 7 kali kemenangan kami sudah bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kemenangan sempurna. Hampir 20 tahun kami bersama dengan beliau. 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali di pemerintah pusat, Dengan 7 bahkan kali, bersama dengan Mas Gibran dan juga Mas Bobi. Ini menunjukkan apa? Ada sejarah panjang. Dan kebersamaan kami dengan Presiden Joko Widodo tidak dalam kerangka angka, sekedar orientasi pada angka elektabilitas. Oke. Tapi dibangun di atas fondasi nilai yang kokoh. Oke, di sini Pak Ansy Lema agak melantur ya. Bagian yang Bapak katakan tadi tidak melanggar konstitusi, itu sudah saya bantah di awal ya. Yang akan saya bahas di scene keempat, itu adalah bagian memastikan bahwa transisi estafet kepemimpinan nasional itu berjalan dengan baik. Oke, berjalan dengan baik. Gini Pak Ansy, tanpa perlu Pak Jokowi turun tangan, itu sudah ada KPU dan Mahkamah Konstitusi yang memastikan kelancarannya gitu, ya kan? Ya, itu sudah menjadi pengetahuan umum, dan saya rasa baik Pak Jokowi maupun Pak Ansy sendiri, kalian tentunya tahu kan kalau sudah ada yang memastikan gitu kan, yaitu tadi KPU dan MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi ya tidak perlu ada campur tangan Pak Presiden. Selanjutnya kayaknya udah kepanjangan ya. Jadi kita lanjut part 2 aja. Karena gue yakin kalian pasti bosen dengerin gue ngoceh. Next, gue udah record konten selanjutnya sebagai selingan. Yang tentunya kita jauh-jauh dulu lah dari politik gitu. Rencananya gue akan hiking nih sama teman-teman gitu. Jadi besok konten tentang pengetahuan umum dulu. Ya kontennya apa itu rahasia, nanti kalian tonton sendiri aja lah. Baru nanti setelah pulang hiking kita lanjut part 2 pembahasan ini. Oke, like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, and see you in the next video. You didn't have to cut me off.